Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat kita. Dia tidak menuntut korban yang besar. Tapi setidak-tidaknya karakter rela berkorban itu menjadi karakter muridnya. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe ehad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus menerus mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi meliputi kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi warisan bagi kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat pertama, jemaat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikut Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai tema more than me atau lebih dari saya. Seringkali kita berpusat pada diri kita sendiri. Tapi sebagai orang percaya, diri kita tidak menjadi subjek. Diri kita adalah objek. Dan Tuhan itu sendiri hanya adalah subjek. Mempelajari Tuhan bukan berarti Tuhan menjadi objek. Dia tetap sebagai subjek. Karena itu saya mencoba mengambil dari Mazmur 16 bacaan kita tadi. Yang berhubungan dengan tema kita. Artinya tidak lagi berpusat pada diri kita, tapi berpusat pada Tuhan. Bahkan berpusat
pada sesama manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita punya hati dan punya tangan dan punya kaki. Hati kita buat Tuhan dan tangan kaki kita buat sesama. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Alasannya mengapa kita ingin melihat, dan inilah cara kita. Atau katakanlah prinsip-prinsip pengajaran yang ada di GKA. Jika dia mencoba memberi makna, menafsirkan bacaan itu, ada alasan-alasannya. Dari awal, bahwa Mazmur ini berjudul Miktam dari Daud. Miktam le David. Miktam dari Daud. Kata miktam sebetulnya tidak terlalu banyak diketahui artinya. Tapi persamaannya dari Mazmur 50 sampai Mazmur 60. 10 Mazmur. Itu memberikan persamaan. Yang ternyata semuanya berisi ratapan. Ratapan itu kita mengerti adalah keluh kesah. Satu perjalanan hidup bagi manusia ketika dia berpusat pada dirinya sendiri, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ayub sudah menyaksikan itu. Bahkan Salomo yang berhasil dirinya, tetapi dia berkata semua sia-sia. Jadi karena itu apa lebih daripada itu? Kalau diri kita semata-mata hanya membawa keluh kesah. Mazmur 16 ini saya kutip dulu beberapa, itu cara kita. Ya, cara kita mengisi pengajaran, menafsirkan Alkitab ini. Menurut Rabbi Kimhi. Rabbi Kimhi itu ya cukup dikenal pada abad 20-an ini. Ya, sehingga dikatakan Rabbi Kimhi ini saking populernya dikenal Rabbi Kimchi. Rabbi Kimhi ini mengatakan bahwa miktam itu adalah salah satu instrumen musik. Salah satu instrumen musik. Tapi bentuknya apa? Dia tidak jelaskan. Menurut Rabbi Abraham Ibnu Ezra atau Aben Ezra menyebutkan miktam adalah salah satu instrumen musik. Salah satu nada. Tadi salah satu instrumen, sekarang salah satu nada. Tapi saya membaca dari buku Theological Workbook of Old Testament menyebutkan miktam itu berasal dari katamu. Katamu itu bahasa Akadian. Bahasa Akadian itu bahasanya Abraham. Jadi Abraham itu kan bukan orang Yahudi. Abraham itu orang Mesopotamia. Dia punya bahasa Akadian. Ketika dia berjalan, ya berjumpa dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga muncullah bahasa Sumeria atau Samaritan. Ketika keturunannya Yakub itu menjadi satu bangsa, maka bahasanya adalah Ibrani. Jadi dari Samaritan, Aramik dulu bercampur dengan yang lain, suku yang lain, lalu kemudian menjadi bahasa Ibrani. Ini perjalanannya. Karena itu dikatakan di situ arti katamu itu dalam bahasa Akadian itu artinya penutup. Penutup itu artinya adalah nyanyian terakhir. Nyanyian terakhir adalah berbicara tentang pertobatan dan penebusan. Pertobatan dan penebusan. Pendapat yang lain lagi melengkapi, kita melengkapi bukan mempertentangkan. Menurut kitab Tarkum yang berbahasa Aramik, miktam berarti ukiran. Yang biasa diukir pada lempengan batu dan tulisannya ditulis dengan tinta emas. Artinya sangat penting. Lalu dikatakan menurut Septuaginta, yaitu terjemahan bahasa Yunani, itu disebutkan ukiran pada pilar bangunan atau pada monumen. Artinya peringatan penting. Jadi Mazmur 16 ini menempati hal yang paling penting sebagai satu peringatan. Karena itu dikatakan menurut kembali lagi Bapak Gereja bernama Theodoretus menyebutkan ukiran itu bermakna yang berisi ratapan tadi sekaligus merupakan kemenangan.
Karena itu menurut teks Mazmur 16 sangat relevan berbicara tentang Via Dolorosa Yesus. Saya jelaskan sedikit tentang pengertian Bapak Gereja ini. Kita menyembah Tuhan. Tuhan kita tidak menuntut kita berkorban. Tapi Dia yang mengorbankan anaknya buat kita. Itu prinsip. Dia tidak menuntut korban. Karena Dia tahu manusia tidak mampu. Karena manusia hanya berpusat pada diri sendiri. Ketika Tuhan tahu manusia tidak menemukan jalan untuk diselamatkan, untuk sampai ke sorga yang dijanjikan, maka Tuhan kita adalah Tuhan pembuat dan pembuka jalan. Amin. Tolong ingat, Tuhan kita adalah Tuhan pembuka jalan. Jadi ketika kita sudah tidak menemukan jalan, maka kita tahu kita datang kepada Dia karena Dia membuka jalan. Ketika Dia tahu manusia untuk menjalani itu tidak mampu, maka Dia menjalani Via Dolorosa segala penderitaan itu. Karena itu penting sekali. Sepertinya bagi kita mulus dan enak. Tapi sebetulnya itu teladan. Teladan bagi kita. Karenanya Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban buat kita. Dia tidak menuntut korban yang besar. Tapi setidak-tidaknya karakter rela berkorban itu menjadi karakter muridnya. Korban itu tidak dituntut karena membakar diri, mati di medan perang. Tapi ketika kita harus mengasihi orang yang kadangkala tidak patut dikasihi, mengampuni orang yang tidak patut diampuni. Itulah tugas kita. Itulah artinya kita ditempatkan untuk diminta rela berkorban. Tidak sedikit rumah tangga mempunyai masalah. Ya, tidak sedikit. Hampir. Bahkan mungkin juga rumah tangga itu sudah berpikir. Ini saatnya untuk mencari jalan keluar. Menyelesaikannya. Bertahanlah karena itu adalah rela berkorban. Karakter rela berkorban itu. Karena itu apa saja yang kita hadapi hidup ini. Menjadi karakter iman kita. Bahwa Tuhan kita itu Tuhan pembuka jalan. Apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, percaya. Lewat Yesus, Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti Dia pemberi jalan. Jangan takut. Kita jalani. Ya. Karena itu kita percaya bahwa kita memiliki lebih dari diri kita. Yaitu Tuhan. Lebih dari saya. Kalau saya saja, diri kita saja, kita tidak mampu. Tidak ada yang mampu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa harus menanggung perih payah, semak, belukar, duri, kesakitan. Semua menjadi bagian manusia hidup di tengah dunia. Itu maksudnya. Karenanya kita sekarang masuk. Apa yang lebih dari kita? Apa maksudnya? Lebih dari kita. Siapa yang lebih dari kita? Dan apa yang lebih dari kita? 3 hal ini saya buat merangkum pendapat semua ini. Lebih dari kita, yang pertama
pada ayat 1b, jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku, ya dikatakan di situ. Sebab aku sebetulnya kata-kata jagalah aku ini, ya, sebab kepadamu aku berlindung, memakai kata ki, sebab hasiti, sebab aku mencari perlindungan. Ketika aku mencari perlindungan, berusaha dalam perjalanan hidupku. Dan aku tahu tidak ada tempat perlindungan yang lebih baik kecuali di dalam Tuhan. Amin. Ya. Daud sudah mencoba. Karena perjalanan hidupnya dari sejak dia mengembalakan kambing domba. Banyak tantangan. Banyak sekali. Ketika dia mau berhasil dengan pengabdiannya, tidak tanggung-tanggung. Musuhnya adalah Saul. Goliat. Banyak sekali. Dari sekian perjalanan itu, dia tahu semua pengalamannya, tidak ada tempat perlindungan yang lebih baik. Betul-betul menjadi tempat perlindungan. Ki hasiti. Aku mencari perlindungan. Ternyata dikatakan kata fah daripada ayat ini, hanya padamu Tuhan. Itulah tempat perlindungan yang tepat. Kita baik sudah berusaha mencari tempat perlindungan. Untuk kesehatan, untuk hidup, asuransi, segala macam. Apakah saudara merasa aman dengan asuransi? Banyak orang tertipu kan? Ya. Tiba-tiba setelah umur saya 50 tahun, asuransi berkata mulai sekarang engkau tidak ditanggung lagi oleh asuransi. Kenapa? Karena begitu saya disodorkan, kita baru tahu syarat-syarat yang tidak pernah kita baca itu. Yang hurufnya kecil-kecil itu. Ya, yang kita hanya premi-preminya yang kita pikir. Kita terjebak. Tidak semua asuransi tentunya. Tidak semua. Tapi sekali lagi, manusia tidak dapat dipercaya dimanapun juga. Itu Alkitab bilang, semua manusia adalah pembohong, pendusta. Karena manusia lebih mudah sekali untuk berdusta. Begini, manusia lebih bersemangat mendorong orang untuk tidak bersemangat. Coba, manusia lebih bersemangat, ya, mendorong orang untuk tidak bersemangat daripada bersemangat untuk mendorong orang supaya bersemangat. Bisa mengerti maksud bahasa saya? Ini penting agak pintar sedikit, gitu ya. Jadi seringkali kalau ada hal-hal yang negatif, begitu semangat orang menyebarkan. Sampai kita kalah. Tapi tidak bersemangat untuk memberitakan kabar baik. Di musim panas ini nyamuk merajalela ya. Tapi dari sekian nyamuk itu saya berpikir, nyamuk ini penginjil hebat sekali. Dia tahu kecil, tapi dia ingin bersuara. Supaya suaranya didengar, dia datang ke telinga kita kan gitu. Hebat, nekat dia saudara. Nekat dia. Kalau penginjil punya jiwa nyamuk, oh saya bilang hebat, banyak orang bertobat saudara ya. Iya gitu. Jadi saya menikmati, oh ini nyamuk penginjil. Oh. Sehingga dia kecil tapi kita kenal suaranya kan. Siapa yang tidak pernah kenal suara nyamuk? Tahu. Saya belum jarang sekali saya dengar suara gajah. Walaupun besar saudara. Tapi nyamuk paling populer. Dan dia tahu dia terancam. Sekali tepuk mati. Tapi dia menunjukkan identitasnya. Dia nyamuk. Supaya orang tahu nyamuk, aku bersuara di telinganya. Sebab kalau aku bersuara jauh dari situ, dia tidak dengar suaraku. Hebatnya itu. Itu orang yang punya eksistensi, identitas. Jadi ini, yang berikan gambaran-gambaran ini saja dulu. Itu baru ayat pertama. Saya sedang berpikir apa ini selesai. Ya. Itu baru ayat 1 loh ya. Sekarang ayat 2. Ayat 2 itu menunjukkan bersandar hanya kepada Tuhan. Berlindung tadi yang pertama hanya kepada Tuhan.
Jangan cari perlindungan lain. Bukan tidak boleh, saudara siap-siap obat, siap-siap ini, siap-siap, semua boleh. Tapi percayalah, itu hanya persyaratan instrumennya saja. Tapi hakikatnya, intinya, Tuhan. Yang kedua, bersandar kepada Tuhan. Kenapa pada ayat 2 dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau. Tidak ada yang baik. Apa yang baik ada dalam diriku ini? Taufati, kebaikan. Kebaikan apa yang bisa dipertimbangkan? Karena kita manusia. Saya percaya kita perlu, makanya doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan, kelemahan itu bagian dari diri kita yang tidak bisa dipisahkan. Sadar atau tidak? Sadar. Saya berapa kali berpikir. Saya senang berpikir. Karena dengan berpikir saya tahu diri saya. Saya mandi, bersih. Sabun, bilas, bersih. Pakai handuk, bersih. Kenapa handuk setelah bersih dipakai tidak disebut handuk bersih? Ayo, handuk yang bersih begitu selesai dipakai tidak lagi disebut handuk yang bersih. Padahal yang dibersihkan yang sudah bersih kan? Sadar. Tidak semua bisa dibersihkan. Sadar tidak sadar kita punya kelemahan, kita punya kesalahan. Banyak hal yang kita lakukan. Kita tidak sadar menyakiti orang, menyinggung orang. Ya, tapi orang lain merasakan itu. Karena itu walaupun sudah tahu diampuni. Tapi terus percaya kita juga minta ampun setiap saat. Dan mengampuni orang lain. Kalau kita sadar diri kita seperti itu. Maka kita sadar juga orang lain juga harus kita ampuni. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang berharga. Tidak ada yang baik dalam dirimu. Kau tidak bisa membanggakan apa-apa. Tofati bagi dirimu. Tidak lain. Bal aleha selain daripada engkau. Hanya engkau yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Karena itu bersandar kepada Dia. Dia yang terbaik. Kadang-kadang saya bertanya begini. Seringkali kita bilang begini. Ya doa. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kita kan begitu kan? Tuhan tahu waktu yang terbaik. Memangnya Tuhan punya waktu? Memangnya Tuhan terikat dengan waktu? Orang yang punya waktu itu kita kok. Tapi basa-basi kita, ya waktu Tuhan yang terbaik. Sebetulnya bagi Dia, ya selalu baik. Hanya karena kita tidak terlalu bisa memandang kebaikannya. Buka mata hatiku supaya aku bisa melihat Engkau. Jangankan melihat pribadinya, melihat kebaikan-kebaikannya. Kita bersyukur. Kita bisa hidup sampai saat ini, amin. Kalau ya, coba. Terlalu berbahaya untuk hidup sampai saat ini. Tapi kita bersyukur. Karena Tuhan begitu baik bagi kita. Dan Dia yang terbaik. Yang terbaik, hanya Dia. Karena itu dikatakan yang ketiga di sini. Kita melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Dan orang lain yang punya kebaikan-kebaikan itu memiliki satu persekutuan. Bisa disebut gereja. Yaitu ayat yang ketiga. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi apa? Kesukaanku. Saya lebih sederhanakan di sini ayat yang ketiga. Milikilah komunitas yang benar. Kita perlu komunitas yang benar. Kita tahu Tuhan yang terbaik. Dan dalam diri kita tidak ada yang baik. Maka kita perlu komunitas orang baik. Sudah siapkah GKA menjadi komunitas orang baik? Ya. Amin. Sudah siap enggak? Komunitas itu tempat berkumpul. Tempat orang berkeluh kesah, miktam. Tempat orang diberikan satu nasihat. Dorongan, kekuatan.
Apa maksud supaya baik? Ya sudah. Kita seringkali tahu keluh kesah orang jadi objek omongan. Maka tidak bisa jadi komunitas yang baik. Tolong baca Alkitab dengan baik. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Apa dikatakan? Jadilah, sekali lagi tolong lebih keras. Jadilah apa? Kurang keras. Jadilah apa? Saksi. Kita disuruh jadi apa? Saksi. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, amin. Ya, bukan menghakimi. Kita tidak disuruh menghakimi. Itu komunitas yang baik. Gereja harus jadi komunitas yang baik. Tugasnya hanya bersaksi, bukan menghakimi. Ya, orang punya jalan hidup sendiri-sendiri. Orang punya keputusan sendiri-sendiri. Silakan, doakan saja dengan Tuhan. Semoga itu yang menjadi yang terbaik bagi dirinya. Katakan amin. Ya, itu maksudnya. Kita tidak pernah diangkat menjadi hakim. Jadilah saksi. Saksi yang kita saksikan. Bukan saksi hidup orang, saksi yang sudah menebus kita, yang mengampuni kita, yang mengasihi kita, yang menganugerahkan kasih karunia kepada kita. Saksikan pribadi itu. Amin. Yesus. Itu yang dimaksudkan. Karenanya disebut di sini orang-orang kudus yang selalu menjadi kesukaanku. Ya, menjadi kesukaannya. Adire, orang yang mulia merujuk kepada hema mereka. Mereka di sini, hema di sini adalah kumpulan. Kumpulan orang-orang. Karena itu menunjuk pada kelompok. Disebut likadosim. Kelompok orang-orang kudus. Supaya menjadi tempat kesukaan. Sebab di dalam mereka ada kesukaan Tuhan. Aku datang ke komunitas itu, aku didoakan. Ya, aku didengar. Berulang-ulang sepanjang pengalaman saya jadi hamba Tuhan dalam counseling. Kadang-kadang saya tidak ngomong apa-apa. Dengar saja, sudah itu doakan. Amin. Saya tidak berani komentar. Kenapa? Ya, orang yang ngalami jauh lebih tahu arti penderitaan itu daripada kita yang dengar. Dia jauh lebih tahu. Dan saya tidak ingin sok tahu. Lebih tahu dari segala-galanya lalu kasih nasihat. Tidak, diam dan doakan. Selesai. Orang itu merasa puas, ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya dan terus didoakan. Itu. Jangan, begini, kasih begini, harus begini. Enak aja, orang udah digebukin oleh suaminya babak belur. Kita masih berbilang bertahan apanya. Saudara, coba kamu yang digebukin. Nah, baru kasih nasihat dengan dia. Sama-sama digebukin, baru kasih nasihat. Jangan. Ini peringatan juga untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang merasa lebih tahu dari yang lain. Belum tentu, ya, kadang-kadang jemaat tuh lebih tahu, hanya pura-pura diam. Coba dia kalau dikasih kesempatan sini, pasti lebih pintar dari saya. Oh, banyak, saya percaya banyak yang pintar. Kalau ngobrol dia lebih pintar. Gitu ya. Nah, sini. Karena apa? Karena di luar sana, ayat yang keempat berbicara, di luar Tuhan, di luar sana adalah kerugian, kebinasaan. Tidak ada kesukaan. Sudah dikatakan di situ. Jadi karena itu penting sekali ayat yang ketiga ini. Menjadi komunitas yang baik. Karena ayat yang keempat berbicara bandingan komunitas yang tidak baik di luar sana. Terakhir, bukan yang terakhir maksud saya, yang kelima. Semua kebaikan dari itu Tuhan. Semua kebaikan dari Tuhan. Ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah. Warisan kita Tuhan itu sendiri. Piala kita, kemenangan kita, hadiah kita Tuhan itu sendiri. Tuhan. Saya merasakan itu. Karena saya datang dari orang yang tidak percaya. Seandainya Tuhan tidak mengasihi saya. Entah masih hidup atau sudah mati. Saya pastiin diri saya teroris. Tapi Tuhan begitu baik.
Aku tidak dekat dengan dia, aku benci dia, aku memusuhinya. Aku tidak suka. Dengar nama Yesus itu bukan hanya alergi. Tapi dia baik. Dia tahu hati yang jahat ini. Tidak mau menerima dia. Tapi dia buka kasih karunia. Dia pilih saya. Sehingga bisa menerima. Begitu mendengar nama Yesus. Hatiku tenang. Bukan hanya tenang, pasti selamat. Pasti masuk surga. Sebab pialaku, warisanku hanya dia. Amin. Bersama Yesus. Saya pernah bicara ini di tengah komunitas lain. Yang tidak percaya. Oh, berarti ya bersama Yesus masuk neraka. Saya tidak tentang apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa. Saya percaya kalau bersama Yesus di neraka, neraka jadi dingin. Apinya hilang. Ya, gitu. Asal bersama Yesus. Daripada Anda di sorga sama orang tukang kawin. Ya. Bersama Yesus. Amin saudara. Dia diam. Menikmati sekali. Bahagia sekali. Anda yang Kristen turunan dari kecil mungkin tidak merasakan itu. Karena itu keluar dulu lah. Jadi supaya merasakan. Supaya merasakan. Gak ada kebahagiaan dengan nama Yesus itu. Amin. Dialah warisanku, dialah pialaku. Bagianku dia yang tentukan. Dia yang tentukan. Tangan Tuhan lebih panjang dari tanganku. Langkah Tuhan lebih besar daripada langkahku. Dahsyat yang bakal kita terima. Berkat-berkat dari dia. Katakan amin. Ya. Itu yang ada pada ayat 5. Dia yang meneguhkanku. Bahkan ayat yang 6 ditambah tali pengukur itu jatuh padaku. Ya, korali. Ya, tali pengukur. Dipakai undian. Ayat yang kelima tadi korali, undian. Sekarang tali pengukur. Ya, dikatakan di situ. Hafalim, hefel. Tali yang buat mengukur tanah dikatakan sini. Sehingga dia bukan ukur tempat yang tandus. Tapi dikatakan di tempat-tempat yang permai. Safra, indah. Indah, safra. Ya. Nahalat safra alai. Nahalat milik pusakaku. Saudara mengerti milik pusaka? Yang pertama, itu pemberian. Milik pusaka itu pemberian. Lalu yang kedua, milik kita yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena sah. Jadi apa yang Tuhan tentukan dalam diri kita, keselamatan, kepastian, keberkatan, semuanya. Saya sangat-sangat mengimani. Itu milik pusaka. Yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Jangan takut rezekimu direbut orang lain. Gak mungkin, saudara. Milik pusaka itu tidak bisa ditukar. Milik pusaka. Itu maksudnya. Kata milik pusaka itu. Sehingga disebutkan milik pusaka itu. Ya, dikatakan di sini. Ya, milik pusaka. Nahalat. Abnahalat. Milik pusaka. Sangat indah. Karena dia sudah begitu baik. Sangat baik. Segala-galanya hanya dia. Pribadi yang luar biasa di luar kita. Ayat yang ke-7. Dikatakan di sini kita perlu bergaul intim dengan dia. Bergaul intim dengan Tuhan. Baik memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kata memuji di sini lebih memakai kata afareh. Mengagung-agungkan dia, membangga-banggakan dia, membesar-besarkan dia, membicarakan dia. Hanya dia. Saya percaya itu kita karena bergaul dengan dia. Saya kasih contoh. Saudara pernah punya teman yang hebat? Waktu SD, kalau enggak SD.
SMP, SMA. Pernah ada teman yang hebat? Kita bicarakan dia kan, kehebatannya. Dan kita ikut bangga. Karena kita berteman dengan orang yang hebat. Saya tanya, apa Yesus kurang hebat? Ada yang bicara Yesus kurang hebat? Jangan sombong. Pakai karena pangkat baru 2 bintang bilang Tuhan pun kulawan. Jangan sombong. Saudara, nyawamu hanya di tik-tik itu aja sudah. Dah hilang. Mudah-mudahan Tuhan ampuni dia. Ya. Karena jangan sombong. Jangan kelepasan. Kita bangga dengan Tuhan. Saudara bangga dengan dia? Amin. Siapakah kita? Yesus mau jadi sahabat kita. Penolong kita, penyelamat kita, perlindungan kita. Semuanya dia mau. Dia selalu ada buat kita. Amin. Yesus selalu ada buat kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan kita. Makanya ada lagu yang saya tidak suka. Dulu dinyanyikan oleh Edi Silitonga kalau tidak salah. Engkau jauh, aku jauh. Aku dekat, engkau dekat. Enggak, Tuhan kita bukan begitu. Itu pacaran namanya saudara ya. Jauh dan dekat. Enggak, Tuhan kita. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau makin dekat. Dia tidak pernah jauh dari kita. Sekali pilihannya, kekal selamanya. Amin. Kita saja yang sering mengembara, membandel dan macam-macam. Tapi dia tahu. Karena dia Bapa kita. Dia akan menolong kita. Dia tahu siapa kita. Karena itu bergaulah dengan Tuhan. Dia akan ye'atsani, menasehatiku. Dikatakan di sini, ya. Pada waktu malam memberikan nasihat, ya. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, saya tidak bicara lagi soal hati nurani, tetapi saya ingin berbicara di sini. Hatimu. Makin lama bergaul dengan dia, saya kadang-kadang mau menyusun khotbah. Mungkin orang berpikir ini hanya karena pikirannya dipengaruhi. Silakan. Tapi saya punya pengalaman rohani lain. Waktu khotbah, sedang tidur. Pikiran saya seperti tidak tidur. Nyusun khotbah. Bukan nyusun rencana jahat, bukan. Nyusun khotbah, oh ini mestinya di sini dibukanya. Oh ini waktu tidak tidur tidak terbuka, waktu tidur terbuka. Segera bangun, maka saya selalu sedia buku kecil, bawa terus saya tulis. Terserah saudara pikir, wah bahaya Abuna kita nyusun khotbah sambil mimpi. Ya silakan saudara, sambil tidur. Sambil tidur terbayang ayat-ayat itu. Terbuka ayat-ayat itu. Maksudnya begini. Yang dibahas itu ini. Nah saya tidak mau terlalu rohani. Oh Tuhan bicara waktu tidur. Enggak. Saya enggak mau membesar-besarkan diri. Biasa-biasa saja. Pokoknya terimalah. Ini susunan waktu sering banyak khotbah yang saudara dengar dari saya. Itu sedang tidur ya. Sedang tidur. Tapi saya sendiri diberkati. Ya, saya diberkati. Sehingga dia mengajari saya. Ya, ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Mungkin karena orang lain akan berbicara, ya karena pikiranmu mikirin Tuhan. Terus ya tentu saja. Sampai mimpi pun dengan Tuhan. Ya, daripada aku mikirin orang yang di TikTok. Loh ya orang yang di TikTok itu kan hanya cakep waktu di TikTok saudara. Tapi kalau di tok-tok betul, enggak saudara. Nah itu sudahlah sampai di situ saudara ya. Jadi karena itulah selalu ya aku senantiasa memandang kepada Tuhan, senantiasa Shewiti. Aku telah menetapkan Adonai Tuhan ya lenekdi di hadapanku. Ya. Di depanku. Prioritasku, utamaku, segala-galanya Tuhan lebih dulu. Sehingga di pikiranku harus pikirkan Tuhan saja. Kata tamid selalu. Nah karena ayat
dikatakan ayat 8a ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Tuhan selalu ada di hadapanku, selalu, tamid selalu. Maka lanjut pada ayat 8, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tetapi sebetulnya karena ia berdiri, karena itu dia berdiri sebetulnya. Kimimini bala amot mimini. Karena itu dia ada di sebelah kananku. Karena aku mengutamakan segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan ada di sebelah kananku. Itu bahasanya. Karena itu dia ada di sebelah kananku. Ya, dikatakan di sini. Ya, jadi di sebelah kananku. Mimini sebelah kananku. Bal amot, aku tidak goyah. Aku menjadi tidak goyah. Dilanjutkan ayat 9. Ini masih dalam berbicara kalau disertai Tuhan. Sebab itu, coba sambungan kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Sebab itu apa? Hatiku bersuka cita. Sebab itu hatiku bersuka cita. Jiwaku bersorak-sorai. Karena hatiku bersuka cita dikatakan sini kefodi merujuk pada jiwa bagian yang paling dalam, yang paling agung di dalam diri manusia. Jiwanya. Karena jiwanya bersuka cita, bersorak-sorai. Luar biasa. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuhku. Dia akan diam dengan tentram. Abbeshari yishkon lafeta. Dia mendapatkan damai sejahtera. Sehingga menjadi satu jaminan dari Tuhan yang luar biasa. Ayat 10 sampai yang 11 adalah berbicara tentang jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Tuhan memberikan jaminan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Kita tidak masuk ke dalam dunia maut. Kita bersama Dia. Amin? Ya, kita tidak mengecap. Bahkan tidak transit sekalipun. Karena ada orang suka transit katanya. Nanti baru setelah api penyucian baru diangkat. Kita enggak. Jangan-jangan mau transit saudara ya. Naik SQ aja yang enggak transit. Saudara. Oh, iya ya, yang langsung saja. Langsung surga. Amin saudara. Ya, langsung bersama Yesus. Amin. Ya, langsung bersama Yesus. Ya, yang SQ-nya jangan ditayangkan apa-apa itu saudara. Ya, maksud saya tidak mempromosikan orang. Tapi sepanjang saya naik pesawat itu memang Enggak delay gitu saudara ya. Enggak delay ya. Bagus sekali ya. Jadi jaminannya engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati list all. Alam maut tidak dikatakan situ. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lotiten tidak menyerahkan. Hasifha orang kudusmu liot untuk melihat saja. Sahat, lobang-lobang maut itu engkau tidak akan mengalami itu semua. Amin. Saudara mengimani itu? Jadi itulah sebabnya saya percaya Yesus. Bebaslah pikiran saya selama ini. Sorga belum pasti, siksa kubur harus kulewati. Iya ya, waduh. Jalan harus sendiri, semua harus tanggung sendiri. Wah, begitu baca Alkitab Yesus segala-galanya. Oh, sukacita luar biasa. Maka tidurnya tentram. Tidak ada lagi menghantui saya siksa kubur. Saudara. Jadi ketika pertanyaannya siksa kubur itu pakai bahasa Arab lagi. Susah ngapalnya lagi saudara ya. Nanti kalau salah jawab gimana saudara ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Itulah sukacita bersama Yesus. Jaminannya luar biasa, tidak pernah takut lagi. Amin. Oh iya, sampai nyusun khotbah pun dalam mimpi. Dalam mimpi. Nih ke dalam setengah mimpi itu bukan betul-betul mimpi saudara ya. Itu yang dikatakan. Sehingga ayat 11 jaminannya engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Saudara merasakan ini? Kalau saudara jadi saya yang dulu seperti itu, engkau memberitahu jalan kehidupan. Yang selama ini aku hanya berdoa, minta jalan. Terus menerus minta jalan. Gak ketemu-temu jalannya. Berdoa terus minta jalan.
Dan saya ucapkan. Nanti dituntut lagi. Saudara ya, minta jalan. Tapi ternyata ya di sini engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di hadapanmu ada apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Betul. Sejak itu tidak ada keraguan. Sukacita berlimpah-limpah. Terus menerus ayat-ayat yang lain menambahkan terus. Luar biasa. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa bersama Tuhan di tangan kanan. Sehingga berjalan dengan Tuhan di mana saja, termasuk dalam penjara sekalipun, ada sukacita. Banyak setelah saya boleh dibesuk, orang-orang Kristen membesuk saya. Ya, banyak sekali. Mereka datang ingin menghibur saya. Tapi sebaliknya kata mereka yang dihibur oleh saya. Ya gitu, iya. Mereka banyak sekali. Sampai kepala penjara pun bilang, kenalkan saya dong dengan artis itu. Wah, dia hanya ingin salaman dengan Ruth Pelupesi. Ya, saya bilang nanti kalau giliran saya besok, oh ya kita kasih tempat istimewa supaya saya bisa salaman. Gitu. Untung dulu belum ada HP. Kalau tidak foto-foto terus saudara ya. Iya, saya itu pulang dari Manado, pulang dari daerah selalu dipoto. Selesai, wah diserbu. Pak minta foto, maaf enggak ada. Saya bilang. Enggak, maksudnya berfoto, oh ya boleh berfoto. Ya, kalau ya bahasa Indonesia yang benar kan. Kalau minta foto saya enggak punya fotonya. Dia minta lagi. Kalau minta berfoto, boleh. Gunakan bahasa yang bagus. Itu sudah bahasa orang lain sudah bisa. Bahasa Indonesia sendiri salah. Saudara ya sudah foto. Tapi herannya saudara semua foto itu. Satu pun enggak ada yang kirim ke saya. Dia simpan kemana itu saudara ya. Tapi begitulah nikmat yang luar biasa. Nikmat luar biasa. Orang lain kemarin saya ke Manado itu. Ya, ke Manado. Pagi babi. Siang babi. Malam babi. Makanannya macam-macam. Tapi semua babi ini, babi ini, babi ini, babi ini. Semua babi. Dari babi manis sampai babi asin semua babi semua saudara. Pulang dari Manado saya bilang dengan Ibu Yusuf, kita periksa kolesterol. Karena semua sudah babi. Ternyata setelah periksa kolesterol, total kolesterol saya 156. Nikmat. Ya, jadi saya mau coba lagi makan babi. Ternyata untuk tubuh saya dia tidak kolesterol saudara ya. Loh iya, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru saudara. Semua orang punya tubuh masing-masing saudara. Dari situ, karena itulah nikmat. Amin. Nikmat itu penting. Tidak pernah masak babi, tidak pernah beli babi. Tapi yang disiapkan, waduh hebat itu Manado. Betul-betul satu meja itu dari ujung ke ujung. Ya, kecuali manisan sama minuman, yang lain babi ini pak, babi ini pak, babi ini. Saya bilang apa enggak ada ikannya atau apanya gitu. Enggak. Karena dia pikir Pak Yusuf kan kurang pengalaman makan babi gitu. Iya luar biasa. Enggak apa-apa. Sekarang mau pulang ke rumah, ya di jalan saya sudah lihat BPK. Waduh. Wah sudah luar biasa. Baik sekali. Nikmat itu nikmat. Meskipun jemaatnya enggak pernah ngirim babi. Ya, tapi bukan minta saudara ya. Sudah banyak dari situ. Tuhan memberkati kita. Amin. Percaya selain dari kita ada siapa? Ada siapa? Lebih keras lagi ada siapa? Ada Yesus. Selain dari kita ada siapa? Amin. Jangan takut. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita hanya merasa dia tinggalkan kita. Padahal kita yang meninggalkan dia saudara ya. Kita terlalu jauh jalannya. Mari kita berdoa.